Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salah satu anggota dari Paguyuban Nurtajali. Malam ini kita bertemu lagi di acara ngopi-ngopi bersama Kang Topan. Oke, sambil menunggu Kang Topannya hadir ya, saya akan menyapa-nyapa dulu semua sobat-sobat Nurtajali baik dari dunia nyata maupun dunia goib yang selalu setia menemani perjalanan kami dari nol sampai nanti hingga ya selamanya, insya Allah. Itu akan saja. Baik. Oke, nanti kita akan membahas sesuatu yang beberapa bulan lalu kalau nggak salah, yaitu viral di media sosial. Nanti coba kita tanyakan pada pendapatnya Kang Topan nanti gimana terkait peristiwa. Kalau mungkin Anda kemarin baca-baca berita itu, di suatu pantai ada kelompok orang itu dia melakukan ritual yang mana tujuannya itu kata polisi itu untuk menenangkan diri, membersihkan diri, mencucikan diri. Nah, itu dengan cara ke laut. Nah, namun dari ritual itu ternyata berakhir memakan korban seperti itu. Nah, itu kira-kira nanti bagaimana pendapat Kang Topan terkait hal itu? Oke. Malam ini saya ditemani dengan salah satu, siapa namanya Mas? Mas Rama. Mas Rama. Ini juga Assalamualaikum. kota. Waalaikumsalam. Mas Rama pulang orang Surabaya, ini orang Gresik. Gresik. Alhamdulillah. Bagaimana Mbah keadaannya? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Mbah. Malam ini kita sedikit berbincang-bincang santai saja terkait kemarin itu soal ada fenomena viral di media sosial itu bulan lalu kalau nggak salah 13 Februari itu ada sekelompok orang itu menurut keterangan polisi mereka itu melakukan sebuah ritual di pantai yang tujuannya itu untuk menenangkan diri mereka, untuk membersihkan hati. Namun akhirnya dari itu memakan korban. Yang memakan korban itu ya. Iya, sekitar 11 orang. 11 orang. Nah, itu kira-kira pendapat Kang Topan terkait ritual apakah harus mengerikan itu? Iya, iya. Oke, sebelum saya sampaikan pendapat pribadi saya ya, Iya. yang bukan mewakili pendapat orang lain ya. Jadi ini pendapat individu saya sendiri. Sebelum saya sampaikan, saya juga mau kirim-kirim salam buat sobat-sobat, saudara-saudara Paguyuban Nurtajali yang ada di mana saja. Semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Sejahtera bersama keluarga, dan senantiasa semoga kita semua diberikan petunjuk sama Gusti Allah sehingga apa yang kita lakukan nantinya memang benar-benar dalam koridor-koridor jalan yang aman menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada efek-efek yang seperti yang Mas Tiar tadi sampaikan ya, efek-efek yang sangat membahayakan. Jadi memang yang dikehendaki Gusti Allah, jadi jalan yang menurut Allah itu yang diridhoi, logikanya seperti itu. Ya, saya akan menjawab ya terkait apa yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan dengan ikhtiar membersihkan diri dengan cara membuang balak lah, katakanlah itu ya, membuang semua permasalahan itu di laut lepas, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan mereka karena keyakinan orang, faham orang itu lain-lain ya, dia lain orang, lain pemahaman, lain orang, lain tujuan, lain orang, lain jalan ya. Tapi tujuan pastinya yang kita inginkan pastinya itu mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia
ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala juga menjadi tamu yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Amin. Tujuannya kan seperti itu. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Betul. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi beruntung di dunia, juga beruntung kelak kita di akhirat. Seperti itu. Kembali lagi ke tema awal tadi ya. Kalau menurut saya, pandangan saya ya, membersihkan di suatu laut lepas. Laut lepas itu kan gambaran dari muara tempat sesuatu dari awal ke akhir, logikanya seperti itu. Kalau di laut lepas itu kan muara dari air yang ada di pegunungan. Di sungai-sungai itu mengalirnya kan ke laut, ke laut lepas. Itu kalau dilihat dari pandangan Islam sih, ya, pandangan Islam, mensucikan diri atau menghilangkan bala atau menenangkan diri itu sebenarnya sudah ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Tentunya tempatnya itu di musola atau di masjid atau di tempat ibadah. Dalam arti kata, kita disuruh bertafakur, banyak berzikir, lebih ikhlas, lebih berpasrah kepada Gusti Allah, lebih berprasangka baik kepada semuanya. Itu nanti yang akan dengan sendirinya melepaskan penat-penat, melepaskan energi negatif, melepaskan permasalahan itu sendiri. Karena permasalahan itu juga dari Allah untuk kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pastinya seperti itu. Pastinya seperti itu. Oh, berarti kalau sepenangkapan saya, kata menghilangkan beban-beban dan kotoran itu kalau itu sebenarnya makna kiasan, bukan kalau sungguhan. Kalau menurut saya itu aslinya kiasan, bukan makna sesungguhnya yang diinginkan Allah, logikanya seperti itu. Karena apa? Yang bisa melepaskan sesuatu dari makhluk itu, yang bisa membalak-balikkan pikiran makhluk, ya kembali ke Allah. Dan Allah memberikan suatu tempat-tempat yang mana Allah lebih suka atau yang diridai Gusti Allah. Jadi ya mungkin musola, masjid atau tempat ibadah lainnya, itu kan memang tempat-tempat yang disucikan. Iya kan, yang ditentukan Gusti Allah itu tempat-tempat yang disucikan dan dikehendaki, dan mungkin akan lebih nyaman, tidak membahayakan. Seperti itu. Yang penting tidak merugikan dan membahayakan. Jadi kita mandangnya itu jangan hanya satu langkah ke depan. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita harus mikir jangka panjangnya. Benarkah, bahayakah, atau memang seperti yang diajarkan oleh agama, kan seperti itu. Saya cuma mau cerita masalah pengalaman pribadi. Ini juga mungkin bisa dijadikan, diambil manfaatnya. Dulu saya pernah mendapatkan isyarah ya. Isyarah dalam arti atau pengalaman spiritual. Ya. Saya pernah mendapatkan isyarah bahwasanya saya itu melihat air yang keluar, yang menetes dari akar pepohonan. Saya melihat air itu menetes dari akar pepohonan. Air itu lalu mengalir ke saluran air pepohonan itu tadi saya lihat itu kayak di lereng-lereng gunung, di atas gunung. Ya, air itu netes lewat ini saluran air yang kecil gitu, turun. Ya kan? Terus dia mengalir ke suatu sungai. Ya, ke sungai. Terus
di situ saya mendapatkan ada suara tutno arus iku mau, aliran iku mau, tutno ojo dilawan, engko ketemu opo sing yo deleki. Ketika saya ada suara seperti itu, saya sambil melihat air tadi itu, langsung air itu ke muara, atau dalam arti kata ke laut, ke laut. Ya, waktu itu saya pikir ternyata ini ya, pikiran saya agak kacau. Saya mencari apa makna dari semua itu. Ternyata seperti ini. Ketika berjalannya waktu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya air yang menetes dari akar pohon itu suatu bisikan, suatu hidayah, atau sesuatu yang timbul dari kolbu kita, dari hati kita. Jikalau dari hati kita timbul bisikan atau katakanlah pengingat, misalnya kalau kita melakukan suatu kesalahan, ya akan melakukan suatu kesalahan, pasti sekotor-kotornya orang, sebejat-bejatnya orang, pasti di dalam hati akan timbul bisikan tadi. Pasti akan timbul bisikan tadi. Ketika kita mendengarkan bisikan tadi, ya, melakukan itu terus-menerus, membiasakan mendengarkan bisikan yang ada di dalam hati tadi, maka bisikan itu akan bertambah gencar, bertambah nyata. Dalam kehidupan sehari-hari pasti akan selalu diingatkan. Oh, misalnya mau minum kopi yang mau habis ini ya, misalnya dengan tangan kiri, logikanya, maka akan bisikan, tangan kamu kiri, lebih baik kita minum dengan tangan kanan, logikanya. Jadi kehidupan sehari akan lebih terscreening, terarah kalau kita menuruti atau mendengarkan bisikan hati kita, gitu. Jadi akan tambah besar, bisikan itu akan semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Dan di dalam bisikan itu kita akan ini yang pengalaman yang pernah saya lakukan, akan menambah diri kita itu aku tersadar. Jadi bisikan-bisikan atau itu akan membuat ini diri kita tersadar. Oh, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, betapa tanpa dayanya kita. Seperti itu akan muncul terus, bertambah muncul, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, hati kita akan lebih tenang, pasti. Lebih tenang, lebih fresh, lebih percaya ke atas apa yang diberikan Allah ke kita, lebih ikhlas dalam menjalani sesuatu. Ketika kita bisa melakukan itu, maka kita akan bisa ke muaranya. Dalam arti kemuarannya apa? Sambung sama Gusti Allah. Seperti itu. Bukannya kita ke laut melakukan ritual untuk membuang segala sengkolo atau menenangkan diri. Ya kalau menurut saya menenangkan diri yang nggak masjid, bertafakur, berzikir, mengkoreksi diri, ya kan. Jadi mindset kita harus kita keluarkan dari lingkaran setan jikalau kita punya masalah. Jadi mindset kita keluarkan, jangan melihat keluar mindset kita. Jadi kita keluar dari diri kita, kita lihat diri kita, apa kurangnya diri kita, gitu. Kita harus gimana, sudah benarkah kita. Jadi mindset kita harus kita keluarkan, harus bisa melihat diri kita, jangan melihat keluar, melihat ke diri kita. Ketika kekurangan itu sudah nampak di kita, ya harus kita lakukan perubahan, introspeksi diri tadi. Jadi maka ketika kita melakukan perubahan, pastinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita nggak muter di lingkaran setan. Seperti itu. Oke, dari cerita jenengan tadi, itu sebenarnya problem banyak orang, dimana apalagi orang modern itu banyak dari mereka itu yang mencari-cari jati diri atau mencari tujuan hidup mereka. Nah, kalau dari cerita jenengan tadi, sebenarnya hidup kita tuh sudah ada yang mengarahkan ya dari hati tadi.
kamu harus kemana. Betul. Cuman karena bisikan ini tidak kita hiraukan atau tidak kita atau sering kita abaikan, itu Maka akan tambah tertutup. Ibarat mata akan tambah buta. Kita tidak tahu arah, ya kan. Pada bisikan itu murni dari diri kita, mungkin pengarah dari Allah. Tapi tetap bisikan itu banyak macam. Bisikan itu banyak macam. Bisa memang datangnya dari Allah, bisa juga datangnya dari jin atau dari setan. Caranya gimana? Bisikan itu jangan kita makan mentah-mentah. Tetap kita harus tahu koridor. Kalau bisikan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, maka kita yakini itu datangnya dari Allah. Tapi kalau itu menyimpang dari syariat, bertentangan dengan agama, ya jangan dilakukan. Itu berarti datangnya dari setan. Seperti itu. Oke, jadi untuk mendengar bisikan dari hati itu juga harus hati-hati juga, karena semua itu belum tentu pasti bagus seperti itu harus banyak latihan. Iya, biasanya datang bisikan itu jikalau kita istiqomah melakukan zikir. Iya, atau bertafakur atau dialog komunikasi dengan Gusti Allah. Maka ketika kita biasakan berzikir, bertafakur, komunikasi dengan Allah, maka otomatis kotoran-kotoran yang menutupi kolbu kita tadi akan terkikis. Ketika terkikis, batasnya semakin tipis, penutupnya semakin hilang, maka bisikan itu akan muncul. Seperti itu. Oke. Kemudian ada poin lagi yang saya tangkap. Waktu isyarat jenengan tadi itu ketika melihat sebuah tetesan air, kemudian ada bisikan tutno iku, atau kalau bahasa Indonesianya itu ikuti itu, nanti kamu akan menemukan jawabannya. Berarti disuruh pasrah. Kebanyakan orang sekarang kan tidak mau melepaskan. Dia dititipi dunia, dititipi banyak uang, itu merasa miliknya. Tidak mau kayak ini juga milik Gusti Allah, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu juga jadi beban. Betul. Kalau kita semakin terikat. Kita juga harus bisa mengatur ego kita. Ego kita. Jadi ilmu itu bisa datangnya dari siapapun, dari orang yang kita anggap sangat remeh pun, sangat hina pun. Jika Allah menurunkan ilmu itu tadi lewat mereka, maka ambil. Dari manapun ambil. Jadi misalnya ada orang gila katakanlah, yang menurut kita itu orang gila, orang remeh logikanya. Tapi ketika mereka yang dibicarakan, yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang luar biasa. Dalam arti yang luar biasa itu memang benar. Maka kita harus mengambil. Jangan dilihat siapa orang itu yang membicarakan. Meskipun ada kata-kata yang katakanlah yang kurang manfaat, yang keluar dari seorang kiai pun atau orang pejabat pun ya abaikan gitu loh. Yang kita ambil isi dari ilmu tadi. Kalau itu ilmu memang ilmu yang manfaat, ya kita ambil dari manapun datangnya. Dan yang isyarat tadi ya, itu air itu lebih kecenderung ke ilmu atau hidayah atau tuntunan. Dan air itu mengalirnya bukan ke atas, ke bawah. Itu menggambarkan kalau kita menuruti kolbu kita, bisikan kita, maka kita akan menghilangkan salah satunya itu kesombongan. Karena semakin dibuka hijab sama Gusti Allah, kesadaran dirinya kita dibuka sama Gusti Allah, maka kita akan bertambah rendah diri. Itu pasti. Merasa tidak mempunyai apa-apa, itu pasti. Seperti sifat air mengalir ke bawah. Seperti itu. Jadi tetesan air itu sebenarnya lebih tepatnya ke ilmu. Itu kan kalau kita omongkan sangat mudah, tapi praktiknya sangat susah. Apalagi misalkan seperti saya, lulusan S1 itu sangat susah untuk mau belajar pada anak yang kecil. Seperti itu. Jadi batasan-batasan seperti itu harus kita perangi. Itu termasuk ego. Iya. Jadi kita harus bisa memerangi ego, meletakkan pada
pada tempat yang tepat, logikanya seperti itu, ya kan. Ego bisa kita pakai kalau memang kita memperjuangkan suatu kebenaran, ambisi yang hak, logikanya kita harus punya ego seperti itu. Jadi biar tidak menutup sesuatu yang baik masuk ke diri kita, karena ego akan menutup jika kita tidak bisa meletakkan ego itu pada porsinya, seperti itu. Kemudian ada lagi, tadi saya ingin menambah sedikit dari sisi keilmian. Kalau dalam belajar itu ada namanya efek Dunning-Kruger, itu penelitian ini. Jadi grafiknya orang belajar seperti ini. Pertama dia sini, kemudian dia belajar pertama akan naik grafiknya. Naik karena semangatnya. Kalau dia mengetahui sedikit, dia itu merasa sudah mengetahui banyak. Betul. Namun ketika dia lebih mendalami, ternyata masih lebih banyak lagi yang dia belum ketahui seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ketika sombong dia mengetahui segalanya, sebenarnya dia hanya tahu sedikit. Betul. Itu ada namanya efek Dunning-Kruger. Oh, Itu kalau secara ilmiah ya, itu psikologi ada. Itu psikologi ya. Kalau kita nggak tahu Dunning-Kruger itu apa. Itu. Nah, kemudian ada lagi tadi yang disebut tadi kan semua muara tadi itu di laut. Laut itu tempat yang paling rendah. Kalau orang dulu itu mengajarkan kita itu, kita kiramat, kita marah, kita sedih itu mesti ngelingno jembarno segoromu. Betul. Berarti di dalam diri kita tuh ada laut. Iya, enggak perlu kita cari ke laut datang ke sana, bukan. Ya kan, ya tadi jadinya ya akan memakan korban, membahayakan diri sendiri. Gusti Allah itu Maha Rahman Rahim, tidak memberatkan makhluknya. Iya, gitu loh. Tidak memberatkan makhluknya. Asalkan makhluknya menjalankan sesuatu dengan ikhlas, percaya dengan Gusti Allah, insya Allah tanpa memberatkan, Gusti Allah akan mengizinkan. Logikanya seperti itu. Teman-teman, kita harus jembarkan lagi segoro kita untuk lebih menampung lebih banyak ilmu. Iya. Kalau Anda mau menjadi segoro, maka otomatis buang ego, karena laut itu tempatnya paling rendah, bukan paling tinggi. Ilmu nih Gusti Allah gampangane seperti itu. Jadi tiada batasnya. Tidak seperti yang kita bayangkan, melebihi angan-angan kita. Wallahu alam. Berarti untuk menenangkan diri itu sebenarnya cukup di masjid saja ya, dengan cara bertafakur maksud saya. Insya Allah. Seperti itu. Nah, mungkin dari Kang Topan bisa sedikit memberikan panduan bagaimana kita bertafakur yang efektif agar rasa kecemasan, kepenatan, dan beban-beban di hati dan pikiran itu bisa loss gitu. Mungkin ini ya, cenderung ke gimana kok bisa dengan bertafakur itu kepenatan, ya kan, terus membuang kepenatan itu juga membuang sengkolo, logikanya ya, atau membersihkan diri ya, logikanya seperti itu. Jadi menurut saya ketika kita melakukan tafakur atau berpikir atau merenungkan diri di masjid atau mushola, ketika kita berzikir kepada Allah, maka prosentase diri kita ya tentang Allah, hubungan kita kepada Allah pada saat itu kita prosentasenya akan naik ya. Ketika prosentase hubungan kita, ingat kita kepada Allah ini naik, maka pada saat itu Allah akan mengampuni yang namanya dosa-dosa kita. Logikanya kan seperti itu. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kolbu kita yang terbungkus oleh permasalahan masa duniawi atau terbungkus oleh kotoran-kotoran dosa atau kotoran-kotoran yang lain, otomatis ketika Allah mengampuni, maka kotoran-kotoran ini akan terkikis, ya kan? Iya. Ketika kotoran-kotoran itu terkikis, seperti yang tadi saya bilang, maka kolbu kita akan
penutupnya akan menjadi hilang. Ketika penutup yang membungkus kolbu tadi hilang, maka di situ nur ilahiyah akan didapat. Jadi secara otomatis kesadaran kita akan bangkit, pikiran positif kita akan bangkit, ya kan? Iya. Terus bisikan-bisikan atau petunjuk dari Allah itu akan datang. Kita otomatis ketika kalbu kita terbuka, maka kita akan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Maka kepenatan insya Allah akan hilang. Sumpek-sumpek akan hilang. Ketika nur ilahiyah memancar ya ke diri kita, maka insya Allah kemudahan akan mengiringinya. Jadi sengkolo-sengkolo akan dengan sendirinya hilang. Prosesnya gimana? Ketika kita melakukan atau ketika kita dalam setiap aktivitas, seperti yang ngopi kemarin, ketika dalam setiap aktivitas menyertakan Allah dalam aktivitas kita, maka otomatis Allah akan membukakan jalan kemudahan untuk kita, ya kan? Iya. Intinya kenapa kok kita diberi kepenatan, kenapa kita diberi permasalahan, kenapa kita diberikan penyakit, kenapa kita diberikan katakan permasalahan, karena Allah memandang kita ada yang harus diperbaiki dari diri kita. Jadi jangan dipandang kalau kita diberikan masalah oleh Allah itu karena Allah itu jahat ke kita. Jangan dipandang karena si A, si B, si C, ya kan? Iya. Jadi bolak-balik kita harus mindsetnya keluar. Mindset bisa keluar kalau kita sering bertafakur dan menyadari diri. Kalau kita sudah menyadari diri, maka otomatis mindset kita akan keluar. Jadi kita memandang ke diri kita, oh iya, karepe Gusti Allah itu apa ke kita. Ketika kita tahu celah kita, kekurangan kita, dan kita melakukan menutup celah itu, menyempurnakan apa yang mungkin menurut Allah perlu disempurnakan, memperbaiki yang menurut Allah perlu diperbaiki dari kita. Ketika kita dijawil dengan permasalahan dan segera noleh, segera sadar, maka insya Allah tidak akan dijawil lagi sama Gusti Allah. Tidak akan masalah itu datang lagi ke kita. Kan seperti itu. Seperti itu. Iya, bolak-balik itu Allah memberikan suatu permasalahan itu supaya derajat kita naik. Saking welas asihnya Gusti Allah ke kita, jangan lari permasalahan, memecahkan masalah, jangan lari dari Gusti Allah, justru kita mendekat nang Gusti Allah. Intinya di situ, Mas. Oke, jadi setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita hadapi itu, hati kita harus selalu sambung pada Gusti Allah. Betul. Dan kalau yang saya tahu itu telah disebutkan di Quran, orang-orang yang berperilaku seperti itu disebut generasi yang ulil albab. Ali Imran, bisa dicek. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu ada sebuah tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang artinya itu secara garis besar seperti ini. Ulil albab adalah mereka yang yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, baik di keadaan berdiri maupun duduk, wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan selalu bertafakur fi khalqis samawati wal ardi, di dalam semua ciptaan bumi maupun langit. Betul. Seperti itu. Hasilnya apa? Terakhir disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Betul. Jadi kita akan diselamatkan, pasti itu. Jadi kita berpikir bukan dalam keadaan sempit saja,
bukan dalam keadaan ada masalah saja, ya kan? Dalam keadaan luas pun, dalam keadaan senang pun, dalam keadaan bahagia pun, ya kita harus tetap berzikir. Bukannya kita bertafakur ketika masalah hilang, tafakurnya kita hilangkan, bukan seperti itu. Gitu loh, Mas. Ya, seperti yang benar yang dikatakan Mas Tia tadi, di Quran sudah dijelaskan semua seperti itu. Nah, untuk zikirnya sendiri itu apa harus apa Khusus kayak tasbih akbar Bukan. apa hanya untuk mengingat Allah gitu saja? Gini, untuk zikir itu tidak ada aturan-aturan tertentu apapun. Zikir itu kan mengingat kepada Allah. Apapun ketika kita mengingat Allah dengan zikir Allah ada bisa subhanallah bisa. Pilih zikir mana yang membuat diri kita nyaman. Pilih zikir apapun yang membuat diri kita pas, mantap dan nyaman, ya itu. Setiap orang boleh berbeda. Tidak masalah, tidak ada aturan. Berarti tidak ada kayak jumlah segini kayak amalan gitu. Tidak ada. Kita buat zikir itu seikhlas kita, senyaman kita, seenak kita, sesambung kita. Kita zikir 1000 pun kalau belum sambung kenang Gusti Allah ya percuma. Kita zikir 10 pun jikalau kita bisa sambung, mengerti apa yang kita zikirkan, ya pasti lebih baik daripada zikir yang 1000 tadi. Pasti. Seperti itu. Oke. Jadi intinya lakukan sesuatu, tapi pikirkan sebab dan akibat. Lakukan sesuatu, tapi jadikan agama sebagai batasan, sebagai safety-nya, supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak dirugikan kelak di kemudian hari. Berpikiran tetap positif, tapi kita buka hati kita supaya kita memutuskan sesuatu itu enggak asal-asalan. Logika harus kita gunakan, gitu loh ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin kali ini karena kopinya juga sudah habis, mungkin itu aja. Semoga bisa diambil manfaatnya. Bila kurang berkenan atau ada komen atau ada saran atau ada kritikan atau ada apapun, bisa kirim di kolom komentar. Kalau ada yang ingin ngopi bareng, monggo di sini datang sama kita, ngopi bareng sama-sama, ngobrol sama-sama. Oke, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, itu tadi ngopi bersama Kang Topan. Kalau saya ambil garis besarnya itu, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, asal kita mau membuang ego kita. Apalagi di tempat Nur Tajali ini sangat bisa Anda untuk menggali ilmu-ilmu lain. Jadi untuk Anda siapa saja yang tertarik belajar ilmu di Paguyuban Nur Tajali, silakan datang ke padepokan kami, seperti itu ya. Paguyuban, bukan padepokan. Oh iya, maaf. Ya, Paguyuban. Karena kita saling belajar. Karena kita saling belajar, saling mengisi, saling mengingatkan, tidak ada yang lebih satu dari lainnya, tidak ada yang suci satu dari lainnya. Kita sama-sama membutuhkan, kita sama-sama golongan orang-orang yang kotor, kita sama-sama orang yang mencari jalan untuk kelak kembali ke Gusti Allah. Oke, seperti itu. Jadi di sini di Paguyuban Nur Tajali semua bisa jadi guru, semua bisa jadi murid. Betul. Oke, jadi siapa saja yang ingin menggali ilmu di sini silakan datang. Atau yang membagi ilmu juga bisa. Ya, mohon like, komen dan share video kita agar kita semakin bisa menebar lebih banyak kebaikan kepada banyak orang. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi